Iran dan Amerika Serikat masih saling serang. Iran mulai memberi izin bagi kapal-kapal yang ingin melewati Selat Hormuz. Sementara Trump ngotot agar Iran membuka selat tersebut. Kita bahas soal ambisi Trump untuk rebut Selat Hormuz dari Iran bersama pakar hubungan internasional Unpar Julius Purwadi. Selamat malam Pak Julius dengan Ibrahim dari Kompas TV. Selamat malam Mas Ibrahim. Ini bicara soal kemarin kan negara-negara Malaysia klaim sudah diizinkan oleh Iran. Negara lainnya Spanyol juga mendapatkan izin, Thailand juga. Nah ini dengan negara mendapatkan izin oleh Iran, ini membuat Trump makin geram tidak menurut Anda? Oh ya, pasti sangat geram ya. Dan yang diizinkan adalah yang memenuhi kriteria dari Iran. Termasuk di dalamnya adalah sikap kritis terhadap Amerika Serikat. Malaysia yang kita tahu adalah pernah menyampaikan kutukannya terhadap serangan Israel dan Amerika Serikat gitu ya di hari pertama, dan itu salah satu balasannya dalam pengertian positif ya, hadiah gitu. Kita juga tahu ada Turki ya, kira-kira 12 kapal tankernya gitu, lalu kemudian India juga cukup besar ya, 14 kapal tankernya, kalau tidak keliru sekitar segitu gitu. Cina gitu juga mendapat izin untuk lewat gitu. Lalu kemudian Thailand tadi sudah disebut ya, termasuk di dalamnya gitu. So pasti akan geram sekali ya, semakin geram Trump ini gitu. Oke, kalau Anda melihat jadi bagaimana sebetulnya persaingan pengaruh nih antara Amerika Serikat dan juga Iran di Selat Hormuz? Ya, yang pasti bahwa Selat Hormuz itu dikuasai penuh oleh Iran de facto ya. Dan catatan sejarah menunjukkan sejak tahun 70-an dikuasai secara de facto gitu. Jadi ada 8 pulau kurang lebih gitu ya, 7 pulau itu dikontrol penuh oleh Iran gitu, dari Selat Hormuz bagian utara sampai ke selatan yang masuk ke Oman. Itu kira-kira kontrol penuhnya gitu. Nah, sekarang ini apa artinya ketika Iran mengizinkan beberapa kapal tanker untuk melewati gitu. Dan memang ada prasyarat yang kita tahu Mas Ibrahim ya, prasyaratnya membayar 2 juta US dollars ya, dan mereka nyebut ini untuk biaya keamanan. Kita nyebutnya tol ya, biaya lewat tol gitu ya. Oke. Itu dia gitu. Dan ini saya kira praktek yang kelihatannya tidak ditunjukkan oleh Iran, bahwa benar Iran mengontrol Selat Hormuz yang sangat strategis untuk menyalurkan 20% lebih ya kebutuhan minyak dunia. Dan ya, kita sedang menyaksikan kekuatan strategi baik perang maupun diplomasi ala Iran, Mas Ibrahim. Kita tadi menampilkan bagaimana pernyataan Donald Trump di sebuah forum di Amerika Serikat, bahkan dia menyebut Selat Hormuz sebagai Selat Trump. Ini apakah menjadi simbol adanya tendensi keinginan Trump untuk bisa menguasai Selat Hormuz menurut Anda? Ya, sebelumnya ditanya gitu ya, bagaimana situasi atau apa yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat terkait dengan Selat Hormuz, dan dia menjawab akan dikelola secara bersama-sama. Lalu ditanya lagi oleh media internasional, siapa yang akan mengelola? Ya saya gitu ya, Trump gitu ya. Jadi memang ini lucu ya, semakin lucu dan menunjukkan bahwa tampaknya tidak ada perencanaan yang baik bagaimana memastikan bahwa Selat Hormuz betul-betul akan dibuka oleh Iran, sehingga dampak ekonomi, inflasi global, resesi yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Mas Ibrahim, kalau kita bisa tambahkan lagi ya, yang kita dengarkan sekarang ada tawaran 15 poin perjanjian ya yang diusulkan oleh Trump. Dan salah satunya, kita tidak tahu persis ya, kita tidak tahu persis isinya, tetapi salah satunya yang dibocorkan adalah terkait dengan status Hormuz. Iran akan dikasih hadiah, misalnya sanksi akan diangkat bila Hormuz dibuka. Itu salah satunya. Pesan 15 usulan perdamaian yang disampaikan lewat Pakistan gitu ya, untuk, nah kita belum tahu siapa yang menerima pesan itu. Saya kira itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya Selat Hormuz di satu sisi, betapa sulitnya Amerika Serikat memastikan bahwa Selat Hormuz benar-benar akan dibuka betul oleh Iran. Dan ini kesan saya bahwa Iran itu ada di atas angin terkait dengan kontrol terhadap Hormuz. Jadi artinya negosiasi atau proposal yang disampaikan oleh Amerika Serikat ini akan ditolak mentah-mentah. Narasi negosiasi juga akan benar-benar buntu ke depannya. Ya, betul Mas Ibrahim. Sudah ditolak betul oleh Iran, gitu ya, disampaikan oleh Menteri Luar Negeri secara eksplisit, kalau nggak salah Rabu ya. Dan bahkan mengajukan 5 sekarang gitu. Kalau mau bernegosiasi ada 5 prasyarat sekarang gitu ya. Dulu ada 3 kalau kita masih ingat pada minggu ke-1 atau minggu kedua ya gitu ya.
Ada 3 dulu. Yang pertama saja adalah penghentian agresi Amerika Serikat dan Israel. Yang kedua memastikan bahwa nanti Amerika Serikat membayar ganti rugi, gitu ya. Lalu yang ketiga tidak ada lagi perang di masa yang akan datang. Sekarang ditambah yang keempat dan kelima, Mas Ibrahim. Yang keempat adalah Israel dan Amerika Serikat tidak lagi menggempur Lebanon dan sekutu Iran, gitu, termasuk yang di Irak. Gitu. Lalu yang kelima menarik terkait dengan Hormuz, memastikan di masa depan ada pengakuan internasional kontrol Iran atas Selat Hormuz. Jadi lagi ini makin mempertegas betapa strategisnya Selat Hormuz hari-hari ini. Semakin memanas di tengah negosiasi juga yang tengah bergulir nih soal status dari Selat Hormuz ini. Terima kasih Pak Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Katolik Parahyangan Bandung.